Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Hesti Nopianti, kelas Manajemen D reguler semester 4. Kali ini kita bertemu di pertemuan 8. Nah, di pertemuan ini kita akan membahas tentang apa saja yang kita lakukan di penelitian. Untuk penelitian pada skripsi di semester 7 nanti. Nah, yang berkaitan dengan mengolah data pada penelitian kuantitatif, data-data hasil survei atau data hasil observasi. Di praktek kali ini kita sudah memperoleh data dari kuesioner. Nah, yang kita akan lakukan sekarang adalah menghitung frekuensi dan validitas instrumen. Nah, sebelum kita menghitung frekuensi dan validitas instrumen, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih frekuensi dan validitas instrumen. Nah, untuk frekuensi merupakan banyaknya data yang muncul dari sekelompok data sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Nah, untuk menghitung frekuensi menggunakan rumus COUNT-IF, range, dan kriteria. Nah, untuk range, kumpulan data yang akan diproses, sedangkan untuk kriteria, angka berapa yang akan dicari. Nah, yang kedua yaitu validitas instrumen. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan suatu tes. Tes dikatakan valid apabila tes diukur. Tes memiliki validitas yang baik jika hasilnya sesuai dengan kriteria. Kriteria yang ditetapkan adalah 0,3 minimal. Nah, untuk rumusnya yaitu person, array 1, array 2. Nah, untuk array 1 yakni jawaban responden untuk pertanyaan nomor 1. Dan sedangkan untuk array 2 yakni jumlah total dari seluruh pertanyaan. Nah, selanjutnya kita masuk ke praktik. Di sini sudah terdapat data-data untuk skripsi dengan judul Kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung pengaruh terhadap jumlah pembeli pada 20 toko di Ciamis. Dalam penelitian ini, yang akan kita teliti ada 3 variabel. Yang pertama, kualitas pelayanan sebagai X1, yang kedua, jumlah pengunjung sebagai X2, dan yang ketiga, jumlah pembeli sebagai Y1. Nah, untuk jumlah pembeli dipengaruhi oleh jumlah pengunjung dan kualitas pelayanan. Untuk melaksanakan penelitian ini, kita memiliki rentang skor analisis data dari Likert. Skornya yaitu 5, 4, 3, 2, 1. Nah, untuk 3 variabel ini, kita kasih ke pembeli untuk mengisi dan menilai. Setelah itu, kita bisa memperoleh data angka-angka sebagai berikut. Nah, ada 10 pernyataan dan 20 responden. Untuk responden pertama, dia menjawab pernyataan 1 sampai 10 yaitu 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, dan 4. Dan untuk responden ke-10, dia mengisi 5, 5, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 5. Nah, setelah kita rekap dari 20 responden 10 pernyataan, kita peroleh data untuk kualitas pelayanan.
Nah, begitu pula dengan variabel jumlah pengunjung. Nah, ini untuk jumlah pengunjung sama 10 pernyataan dan 20 responden. Untuk jumlah pembeli pun sama, 10 pernyataan dan 20 responden. Nah, setelah kita rekap untuk menghitung frekuensi dan validitas, kita harus menyelesaikan dulu tabel yang di atas. Untuk total skor menggunakan rumus sama dengan sum, lalu buka kurung, kita blok dari 1 sampai 10 pernyataan, lalu enter. Nah, ini hasil dari total skor. Nah, untuk rumus bisa juga seperti ini. Blok dulu yang responden ke 1, lalu ke autosum. Klik sum. Nah, bisa juga kayak gini. Lalu ada satu cara lagi. Kita blok semuanya sampai sini. Lalu klik autosum. Nah, ini hasil dari total skor. Nah, untuk rata-rata menggunakan rumus sama dengan total skor dibagi 10. Lalu enter. Kita tarik sampai sini. Nah, ini sudah selesai. Untuk jumlah pengunjung sama di total sektor, kita blok saja. Lalu autosum. Nah, untuk rata-rata sama dengan total skor dibagi 10. Lalu enter, kita tarik. Nah, untuk jumlah pembeli pun sama. Menggunakan rumus kayak tadi, kita blok dulu. Lalu autosum. Nah, untuk rata-rata menggunakan rumus sama dengan total skor dibagi 10. Lalu enter dan tarik. Nah, sekarang bagaimana kita menyelesaikan frekuensi dan uji validitas? Nah, untuk frekuensi itu dari pertanyaan 1, ada berapa orang yang menjawab 5 dan yang menjawab 4. Nah, untuk frekuensi menggunakan rumus sama dengan COUNTIF dalam kurung. Nah, untuk rank itu yang ini dari pertanyaan 1 sampai 20 responden. Lalu kita kunci barisnya yang menggunakan F4. Nah, seperti ini. Lalu titik koma. Dan untuk kriteria itu yang ini angka 5 sampai angka 1. Jadi klik saja di angka 5. Lalu kita kunci kolomnya menggunakan F4. Nah, seperti ini, lalu enter. Nah, kalau udah yakin benar, kita tarik saja ke kanan dan ke bawah, lalu klik autosum. Nah, seperti ini. Nah, kalau ini 20, 20, 20, ini berarti sudah benar. Nah, langsung saja ke uji validitas. Nah, untuk rumusnya menggunakan rumus sama dengan Pearson.
dalam kurung array 1. Nah, untuk array 1 yang ini, nah untuk ini tidak usah dikunci karena akan bergeser ke kanan, lalu titik koma. Nah, untuk array 2 yaitu di total score. Nah, untuk total score supaya tidak bergeser ke kanan, jadi kita kunci menggunakan F4. Nah, seperti ini, lalu enter. Nah, ini sudah ada hasilnya, lalu tarik ke kanan. Nah, untuk nilai-nilai ini kita pindahkan ke atas menggunakan CTRL-C. Nah, di sini jangan langsung dipaste, tapi menggunakan paste spesial. Klik value, lalu transpose. Oke. Nah, seperti ini. Untuk hasil uji validitas kan ini di atas 0,3, maka dinyatakan valid. Nah, ini merupakan kualitas pelayanan pramuniaga atau X1. Nah, lanjut ke jumlah pengunjung atau X2. Ini sudah kita isi. Untuk frekuensi sama rumusnya seperti kualitas pelayanan sama dengan count if buka kurung range kita kunci barisnya, lalu titik koma, lalu untuk kriteria klik angka 5, lalu kita kunci kolomnya, lalu enter. Nah, kita tarik ke kanan dan tarik ke bawah, lalu klik auto sum. Nah, ini sudah benar karena jumlahnya itu udah 20 semua. Dan selanjutnya untuk uji validitas. Sama seperti kualitas pelayanan sama dengan person. Buka kurung. Nah, untuk array 1 yaitu pertanyaan 1 sampai 20 responden. Tidak usah dikunci, lalu titik koma. Nah, untuk array 2, total score. Nah, ini kita kunci, F4, lalu enter, dan tarik. Nah, di sini hasilnya lebih dari 0,3 jadi valid. Lalu kita pindahkan ke sini menggunakan CTRL-C dan paste spesial. Klik value lalu transpose. Oke. Nah, di sini bisa diisi valid. Nah, untuk jumlah pembeli juga sama. Nah, frekuensi seperti tadi, count if, buka kurung, range, jangan lupa kunci baris, lalu titik koma, dan kriteria, kunci kolom. Lalu enter, dan tarik ke kanan, tarik ke bawah,
lalu klik auto sum. Dan untuk validitas sama dengan person buka kurung array 1 itu pertanyaan 1 sampai 20, gak usah dikunci, lalu titik koma ke array 2 dikunci, lalu enter, lalu tarik, kita pindahkan ke atas CTRL-C, klik di sini, paste spesial, value, transpose, lalu OK. Nah, itu merupakan cara pengerjaan frekuensi dan validitas di 3 variabel. Yang ke-1 yaitu kualitas pelayanan pramuniaga sebagai X1. Yang ini. Yang kedua, jumlah pengunjung sebagai X2. Ini hasilnya. Dan yang terakhir, jumlah pembeli. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan untuk di pertemuan 8 ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.